Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji 1 dan Bapak Ibu dosen penguji 2. Puji syukur saya limpahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat melaksanakan skripsi pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Ida Pinarsi dengan NIM 210600078. Izin memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Model Problem Based Learning dalam Kemampuan Berpikir Kritis Pembelajaran IPS pada siswa kelas 4 sekolah dasar. Sebelum saya memaparkan, izinkan saya untuk mengucapkan rasa syukur dan terima kasih saya kepada dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2, yakni Bapak Dr. Insinyur Agus Hasbinor, MMPD, dan Dr. Galih Dani Septian Rahayu, MPD, yang dimana saya sangat berterima kasih karena selama berjalannya penelitian ini sampai selesainya hari ini beliau sangat banyak masukan arahan dan juga sudah mau meluangkan waktu untuk terselesaikannya penelitian saya sampai pada hari ini. Langsung saja pada poin latar belakang ini, kenapa saya mengambil judul penelitian ini? Karena yang pertama, berdasarkan kondisi idealnya sendiri, kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran IPS pada siswa kelas 4 sekolah dasar merupakan kemampuan yang penting untuk dikembangkan. Karena memungkinkan siswa untuk menganalisis informasi secara logis dan membuat keputusan yang berdasarkan bukti dan alasan yang kuat. Menurut Johnson, kutipan dalam Saputri 2020, berpikir kritis merupakan kemampuan seseorang dalam menentukan informasi dan pemecahan sebuah masalah dari suatu masalah dengan cara bertanya kepada dirinya sendiri untuk menggali informasi tentang masalah yang sedang dihadapi. Minimnya keterampilan kemampuan berpikir kritis para siswa merupakan salah satu tantangan yang dihadapi di lapangan. Lanjut poin kedua, yaitu rumusan masalah. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, rumusan masalah yang saya ambil yaitu yang nomor 1, apakah efektivitas penggunaan model problem-based learning pada pembelajaran IPS untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 4 sekolah dasar? Dan yang untuk kedua, bagaimana respon dan kesulitan siswa terhadap penggunaan model problem-based learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 4 sekolah dasar? Dan untuk yang ketiga, bagaimana kendala guru dalam penggunaan model problem-based learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 4 sekolah dasar? Lanjut ke poin selanjutnya, yaitu tujuan penelitian, yang dimana peneliti ini bertujuan untuk mengetahui hasil dari rumusan masalah. Yang pertama, untuk mengetahui apakah terdapat efektivitas penggunaan model problem-based learning pada pembelajaran IPS untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis sekolah dasar. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana respon dan kesulitan siswa terhadap penggunaan model problem-based learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis sekolah dasar. Dan untuk yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana kendala guru dalam penggunaan model problem-based learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 4 sekolah dasar. Selanjutnya, yaitu metode penelitian, yang dimana pada penelitian ini saya menggunakan metode penelitian mixed method. Adapun desain yang digunakan yaitu
the explanatory sequential, di mana kita dapat merumuskan masalahnya, mengembangkan kerangka teori dan hipotesis, mengumpulkan data dan analisis data kuantitatif yang meliputi data, kemampuan berpikir kritis, serta respons dari guru dan siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Mengkaji teori, mengumpulkan data dan analisis informasi kualitatif mengenai profil pembelajaran IPS, menggunakan model problem-based learning, serta masalah yang muncul dalam pembelajaran. Menganalisis data kuantitatif dan kualitatif. Dan yang terakhir, merumuskan simpulan dan saran. Dan untuk subjek dan lokasi penelitian, yaitu 35 siswa kelas 4 yang dimana 20 laki-laki dan 15 perempuan, dan lokasi penelitian sendiri adalah di salah satu sekolah negeri di Desa Padasuka, Kabupaten Bandung. Dan untuk instrumen, saya ambil ada 2, yaitu tes dan non-tes. Untuk tes saya ambil perangkat pembelajaran, yaitu di dalamnya modul ajar, bahan ajar, materi, LKPD, latihan soal yang berisikan 10 soal uraian. Dan untuk non-tes, saya menggunakan angket dan wawancara. Angket ini untuk mengetahui respon siswa dalam pembelajaran IPS pada model ini. Dan wawancara agar saya mengetahui kendala apa yang guru hadapi dalam menggunakan pembelajaran model problem-based learning ini. Poin selanjutnya adalah tahap pelaksanaan, di mana ini ada 5 tahap pembelajaran model problem-based learning. Yang pertama adalah mengorientasikan peserta didik. Terhadap masalah di sini, guru memberikan video pembelajaran agar menstimulus peserta didik untuk terpancingnya melakukan pertanyaan. Dan yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Di sini, guru memastikan setiap anggota memahami tugasnya. Dan yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Di sini, guru melihat keterlibatan siswa selama diskusi dengan kelompoknya. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Di sini, guru melihat diskusi dan laporan setiap kelompok dan siswa melakukan diskusi pemecahan masalah. Dan hasilnya nanti akan dipresentasikan. Dan yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini, guru membimbing presentasi dan juga mendorong kelompok dan kelompok lainnya memberikan apresiasi serta masukan kepada kelompok lain dan menyimpulkan materi. Untuk poin selanjutnya, yaitu hasil penelitian. Di sini bisa dilihat dari tabel tersebut, hasil peningkatan hasil tes awal, yaitu pretest, menunjukkan nilai terendah sebesar 50 dan nilai tertinggi sebesar 77, dengan rata-rata 68,06. Di sisi lain, hasil tes akhir post-test mencatat nilai terendah 80 dan nilai tertinggi 92 serta rata-rata 84,23. Dari angka tersebut juga kita lihat bahwa terdapat peningkatan yang signifikan. Untuk melihat visualisasi peningkatan nilai bisa dilihat dalam grafik ini. Berdasarkan grafik di atas, terindikasi bahwa nilai pada indikator berpikir kritis mengalami peningkatan. Peningkatan ini terlihat dari nilai interpretasi yang naik sebesar 1,2%, nilai analisis yang meningkat sebesar 1,14%, nilai evaluasi yang bertambah sebesar 1,17%, nilai menyimpulkan yang meningkat sebesar 1,54%, serta nilai menjelaskan yang naik sebesar 1,46%.
Maka di grafik di atas menyampaikan bahwa tanda-tanda pemikiran kritis menunjukkan kemajuan, di mana indikator dengan peningkatan tertinggi adalah indikator kesimpulan dan yang paling sedikit pertumbuhannya adalah indikator analisis. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa meningkat setelah diterapkannya menggunakan model problem-based learning. Bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran menggunakan model problem-based learning pada pembelajaran siswa 4 SD? Bisa dilihat langsung pada grafik di atas dari hasil responden pada pernyataan dari 1 sampai 8 menunjukkan bahwa penerapan model problem based learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 4 SD dalam mata pelajaran IPS menunjukkan respon positif. Walaupun ada beberapa elemen yang perlu ditingkatkan kembali agar semua siswa dapat merasakan manfaatnya. Kendala apa yang dihadapi oleh guru dalam penggunaan model problem-based learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 4 sekolah dasar? Dari hasil wawancara dengan guru kelas 4 mengungkapkan beragam aspek terkait upaya meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa melalui model problem-based learning dalam pembelajaran IPS. Guru ini mengakui beberapa kesulitan dalam penggunaan model problem-based learning, di antara lainnya yang pertama, sulitnya siswa mengungkapkan pendapatnya dan kurang percaya diri. Kedua, lamanya waktu yang diperlukan untuk membagi kelompok siswa, tantangan dalam mengatur siswa di kelas, dan perbedaan kemampuan siswa dalam menyerap materi yang diajarkan. Yang terakhir, kesimpulan yang pertama, terdapat perbedaan yang signifikan dalam skor rata-rata kemampuan berpikir kritis siswa pada pembelajaran IPS sebelum dan sesudah penerapan model problem-based learning. Berdasarkan analisis, penggunaan UJT berpasangan diperoleh nilai signifikasi totalate sebesar 0,00 dan rata-rata skor kemampuan berpikir kritis siswa sebelum penerapan model problem-based learning berkisar di angka 68,06, sedangkan setelah penerapan nilainya meningkat menjadi 84,23. Temuan penelitian ini mengidentifikasi adanya perubahan yang berarti antara hasil tes sesudah dan sebelum penggunaan model problem-based learning. Selain itu, efektivitas model pembelajaran problem-based learning terhadap peningkatan rata-rata skor kemampuan berpikir kritis siswa diukur dengan uji N-GAIN yang menghasilkan skor sebesar 0,5041 atau 50%. Dengan demikian, peningkatan nilai tersebut termasuk dalam kategori sedang. Yang kedua, tantangan yang dihadapi siswa dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis mencakup beberapa aspek. Salah satunya adalah kesulitan mereka dalam menjelaskan materi terkait kekayaan budaya Indonesia. Banyaknya siswa merasa kesulitan dalam menyampaikan ide-ide mereka dengan jelas, seringkali karena sulit menemukan kata-kata yang tepat saat ingin mengungkapkan pendapat atau mengajukan pertanyaan. Hal ini membuat mereka merasa tertekan. Selain itu, siswa juga mengalami kendala lainnya seperti keterbatasannya waktu untuk berdiskusi dan mengerjakan soal tes. Konsentrasi siswa sering terganggu oleh faktor eksternal seperti gangguan dari temannya, dari teman-teman sekelasnya, sehingga pemahaman mereka terhadap materi yang diajarkan menjadi berkurang. Di lain pihak,
ada kalanya mereka juga mengalami lupa terhadap materi yang telah dipelajari. Meskipun begitu, respon siswa terhadap pembelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS dengan menggunakan model problem based learning sangat positif. Terbukti dari nilai angket yang mencapai 80,35%. Dan yang ketiga, guru sering mengalami kesulitan dalam menggunakan model problem based learning karena beberapa faktor, salah satunya adalah kebutuhan waktu yang cukup banyak untuk melaksanakan model ini. Selain itu, guru juga merasa kesulitan dalam mengatur kondisi kelas, terutama karena jumlah siswa yang banyak dan waktu yang terbatas, dan kesulitan yang dihadapi guru dalam menyampaikan materi kepada siswa disebabkan oleh adanya perbedaan karakteristik kemampuan penyerapan materi di antara para siswa. Kesimpulannya, meskipun ada tantangan dalam implementasi model problem based learning ini, upaya guru dalam berpikir kritis sangat mendukung dari berbagai aspek proses pembelajaran. Cukup sekian dari pemaparan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.